atas nama panitia KKR dan pembicara, kami mengucapkan selamat malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya tahu bahwa kita semua hari ini sangat sibuk. Tetapi kenapa harus hadir malam ini di tempat ini? Karena disinilah tempat di mana kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Kita akan disegarkan oleh lagu pujian, dan kita akan menikmati berkat Tuhan dari firman-Nya. Amsal 25 ayat 25 mengatakan bahwa seperti air sejuk bagi jiwa yang dahagia bila mana kita datang di tempat-tempat untuk beribadah seperti ini. Kami beritahukan juga kepada orang tua yang membawa anak-anak bahwa kami sudah menyediakan tempat di lantai dasar di nomor 126 dan 127, dan juga ditambah lagi ada satu ruangan untuk anak-anak. Jadi kalau ada masih anak-anak di tempat ini, orang tua boleh membawa anak-anak di lantai dasar. Mereka akan juga belajar, guru-guru yang sudah disiapkan untuk mengajar anak-anak kita. Kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang lain, selain mendapatkan pengobatan kesehatan, juga ada tempat ruangan konseling. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami hal-hal yang harus didoakan atau pengalaman-pengalaman yang frustasi dengan pembicara, ada tempat khusus untuk saudara boleh menyampaikan hal-hal yang sifat-sifat rohani ataupun hal yang menjadikan untuk pergumulan yang besar. Ada pendeta kami siap untuk melayani Bapak Ibu dan sekalian. Malam ini adalah malam yang ketiga di acara KKR ini. Judul yang akan disampaikan oleh pembicara pada malam ini adalah Pengadilan Kristus, siapa takut? Banyak orang yang takut akan pengadilan, tapi malam ini ada satu pun yang takut, karena ada jawaban yang pasti dari firman Tuhan. Baik, ada beberapa lagu pujian akan kita dengarkan malam ini. Dan untuk memulai KKR kita, kami mengundang hadirin berdiri, akan mulai dengan doa. Pendeta seseorang akan melayangkan doa buka. Kami undang, boleh berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga pada malam hari ini. Tuhan telah mengiring kami untuk boleh berkumpul di tempat ini, untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau sayang kepada kami. Malam ini juga Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan Pendeta Manulang. Biarlah hikmat-Mu tetap menjadi bagian daripada Bapak Pendeta Manulang, sehingga firman ini Tuhan boleh dibagikan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Tuhan, kami yang akan mendengarkannya boleh diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Para anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan, kami juga memohon agar Tuhan boleh mengiringnya, sehingga boleh tiba dengan selamat di tempat ini, sehingga sukacita kami Tuhan boleh ditambahkan. Hanya kepada Tuhan kami serahkan acara ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini menjadi raja di tempat ini, sehingga segala perbaktian kami, segala pujian kami hanya untuk meninggikan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan perbaktian ini hanya ke tangan-Mu. Kuasai kami. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi raja di tempat ini. Ampuni Tuhan dosa kami. Dengarlah doa ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan beberapa lagu pujian. Malam ini seluruh jemaat akan menyanyikan 3 buah lagu berturut-turut. Yang pertama adalah Bila Trompet Allah Berbunyi, yang kedua adalah Selamat di Lengan Yesus, dan yang ketiga adalah Tiap Hari Aku Selalu Berjalan.
Mohon perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di layar. Ada bagian tertentu hanya wanita yang menyanyi, hanya pria yang menyanyi, dan semua menyanyi bersama. Kita duduk dengan tegak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan.
Berjalan ditulis oleh Carolina Sandalberg. Dia adalah penulis lagu rohani di abad 19, lahir pada tahun 1823 dan meninggal pada tahun 1903. Carolina menderita penyakit yang membuatnya lumpuh saat ia berusia 12 tahun. Dan bukan hanya itu, pada usia 26 tahun, Carolina dan ayahnya melakukan sebuah pelayaran dengan sebuah kapal, namun sebuah hal yang tragis terjadi. Kapal itu tenggelam. Ayah Carolina yang adalah seorang pendeta tenggelam dan meninggal di depan mata Carolina sendiri. Namun semua ini tidak membuat Carolina jauh dari Tuhan. Dengan hati yang sedih, ia mengambil secari kertas dan dengan sebuah pena, ia mencurahkan isi hatinya, meminta kekuatan dari Tuhan. Dan inilah tulisan yang ia tuliskan. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan. Percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka dan duka kehidupan, Dia, Tuhan, selalu memberiku kedamaian. Kita akan nyanyikan bersama-sama, nyanyikan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Tiap hari aku selalu berjalan. pujian berturut-turut yang akan dibawakan oleh Shepherdess dan sebuah kuartet.
Ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Kita sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan lagu tema kita, Kita Memiliki Pengharapan.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa sembah puji dan hormat kami kepadamu. Engkau layak kami puja, kami puji, kami sembah, kami muliakan. Sebab Engkau telah menjadikan segala sesuatu, dan oleh kuasa-Mu Engkau mengendalikannya, termasuk kehidupan kami masing-masing hingga pada malam hari ini. Ya Tuhan, sementara kami akan membuka lembaran dari sabda-Mu, kami mohon kiranya hadirat-Mu bersama kami. Roh Kudus-Mu menuntun hati dan jiwa kami, agar oleh kuasa-Mu kami dapat mengerti firman-Mu, hati kami tunduk kepada kebenaran-Mu, dan kami setia menerima kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah pujian syukur hormat kami kepadamu, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk. Yes. Shalom, selamat malam. Malam ini, malam yang ketiga, kita berterima kasih kepada Tuhan karena walaupun kita banyak urusan, mungkin ada masalah, ada problem, tetapi kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, Dia ada bersama kita, namanya pun Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya pada saat senang, juga pada saat susah, dalam segala jalan kehidupan kita. Malam ini kita akan membahas satu judul, yaitu Pengadilan Kristus, siapa takut? Namun sebelum kita tiba kepada topik tersebut, kita mengulangi sedikit lagi apa yang kita sudah pelajari dari malam ke malam, bahwa kebenaran yang pasti dari kitab Wahyu ialah Yesus pasti datang segera. Dia pasti datang segera sebagai Raja Pemenang untuk menyelamatkan umatnya. Dialah singa dari suku Yehuda yang tampil sebagai anak domba Allah, yang menyerahkan dirinya korban penghapus dosa, sebagai tumbal berkorban demi kehidupan umat-umatnya. Kitab Wahyu berasal dari Tuhan sendiri, diberikan kepada Yohanes untuk dikirimkan kepada 7 jemaat dan jemaat sepanjang zaman melalui 2 perantara, putranya dan juga malaikat. Kitab ini ditulis di Pulau Patmos, tempat pengasingan, tempat pembuangan. Walaupun dia dibuang, walaupun dia diasingkan, tetapi Tuhan bersama dengan dia. Tuhan menunjukkan kepadanya penglihatan-penglihatan yang luar biasa indah. Dan kita bagian dari 7 jemaat, jemaat akhir zaman, jemaat yang terakhir sebelum kedatangan Kristus kedua kali, juga merupakan penerima dari pekabaran kitab Wahyu ini. Ada 7 ucapan bahagia di dalam kitab Wahyu, 7 ucapan yang benar-benar lengkap, komplit, sempurna di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang berbahagia bagian pertama ialah yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 7. Orang yang melakukannya akan berbahagia karena waktunya sudah dekat. Ucapan bahagia yang ketiga dan keempat merupakan pasangan yang kedua, ialah berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidupnya sudah berserah kepada Tuhan, saat dia mati pun dia akan berbahagia karena dia akan diberikan istirahat, perhentian, rest, kelegaan. Karena apabila dia bangkit, maka dia bangkit untuk beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan memberikan kepadanya upah jerih lelah mereka. Pasangannya pasal 26, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang mati di luar Tuhan akan bangkit pada kebangkitan yang kedua. Orang yang bangkit pada kebangkitan yang kedua akan bangkit untuk dihakimi, untuk mendapat hasil dari pilihannya. Dia menolak kehidupan, maka hasil dari pilihan itu ialah kematian.
Dan orang yang bangkit pada kebangkitan kedua dibangkitkan untuk diadili dan kemudian akan binasa selama-lamanya. Itulah sebabnya orang-orang yang berbahagia pasangannya ialah yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian adalah tabiat, karakter, sifat yang terus-menerus, bukan hanya kebetulan. Dan orang-orang yang berbahagia karena masa hidupnya pun selalu berjalan dengan Tuhan dan dia tidak merasa malu menghadap Tuhan. Pasangannya ialah orang yang membasuh jubahnya, yang membasuh jubah dalam darah anak domba, yang artinya telah membiarkan hidupnya disucikan, mengalami penyucian dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka berhak masuk ke dalam kota suci itu, dan mereka akan diberikan hak untuk menikmati buah pohon kehidupan. Dan sebagai puncak dari 7 ucapan bahagia di dalam kitab Wahyu ialah pasal 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, sebagai puncak dari kebahagiaan itu, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima kebenarannya, yang menerima pengorbanannya, mereka diundang untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba. Bahkan mereka juga sebagai simbolis menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 22, Matius pasal 22, di sini ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Dan orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin ini ternyata dicek, diperiksa. Kalau kita baca dari ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, undangan-undangan itu yang diundang itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Kita melihat di sini orang-orang yang menerima undangan anak domba itu, yang sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah menjadi umat Tuhan, tetapi tetap diperiksa. Dan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan di dalam pengadilan. Pemeriksaan pengadilan atau investigative judgment, pengadilan pemeriksaan. Dan malam ini topiknya ialah pengadilan Kristus, siapa takut. Jadi yang diadili di sini hanya orang-orang yang sudah menerima kebenaran Tuhan, undangan perjamuan kawin anak domba. Di dalam kitab Wahyu kita baca di dalam pasal 14 ayat 6. Kemudian aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu itu banyak sebutan mengenai malaikat. Ada 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala. Ada 7 malaikat yang juga akan menumpahkan cawan murka Allah. Ada 3 malaikat yang menyampaikan pekabaran di dalam pasal 14 ayat 6-12. 3 malaikat itu, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Untuk diberitakan kepada siapa? Malaikat itu memberitakan Injil yang kekal. Diberitakan kepada siapa? Kepada mereka yang diam di atas bumi. Jadi Tuhan telah mengutus 3 malaikat menyampaikan kabar yang terakhir sebelum bumi dituai. Ada 2 macam penuaian dalam Wahyu pasal 14. Penuaian yang disimbolkan dengan gandum. Gandum akan dituai dan dibawa masuk ke lumbung surga, artinya diselamatkan. Penuaian yang kedua, penuaian anggur. Dan anggur ini akan dituai, disabit, dan akan diinjak-injak di kilang. Dan darahnya di dalam penglihatan Yohanes sampai katanya sampai ke tumit. Artinya 2 penuaian. Penuaian pertama gandum, orang-orang diselamatkan. Penuaian kedua, orang-orang yang dihakimi dan binasa. Saudara-saudara, sebelum penuaian itu berlangsung, maka Yohanes melihat, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Siapakah mereka? Kepada semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Apa seruannya? Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Dia berseru dengan suara kuat, jelas. Apa seruannya?
takutlah akan Allah, yang artinya muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Jadi kita melihat di sini pekabaran pengadilan, penghakiman adalah pekabaran panggilan agar umat manusia segala suku, kaum, bangsa dan bahasa takut akan Tuhan, artinya muliakan Dia. Muliakan Dia artinya sembah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Artinya panggilan untuk menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pemelihara dan sebagai Sang Penyelamat umat manusia. Kenapa panggilan ini dikumandangkan? Oleh karena manusia pada akhir zaman menjelang penuaian tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Sang Pencipta. Oleh karena manusia sudah berusaha untuk menandingi Tuhan sebagai Pencipta. Manusia berusaha untuk mengkloning, bukan hanya hewan atau binatang, tapi juga mencoba cloning manusia. Apabila mereka berhasil mengkloning manusia, mereka akan berkata sebenarnya manusia itu bukanlah diciptaan Tuhan, sedangkan kita aja bisa katanya. Dan kita tidak tahu apakah pada akhirnya akan diizinkan. Saudara-saudara pernah dicoba cloning sapi ya, domba, berhasil. Dan kemungkinan besar cloning manusia juga berhasil. Dan kalau ini bisa terjadi, kemungkinan besar orang akan sangat meragukan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dan oleh karena itulah, maka sebagaimana dikatakan di dalam ayat 4, takutlah akan Allah, yang artinya muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya, saat pengadilannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Memang konsep pengadilan ini jelas di dalam Alkitab. Banyak Alkitab berbicara mengenai pengadilan. Misalnya Paulus di dalam khotbahnya Kisah 17 ayat 31, dia berkata, karena Ia telah menetapkan satu hari, satu saat di mana Dia akan dengan adil menghakimi dunia. Tapi yang disebutkan di sini hakim ialah dunia, penduduk dunia secara umum, bukan umat Tuhan, bukan undangan-undangan yang hadir di pesta perkawinan anak domba, di mana orang-orang ini sudah percaya kepada Kristus. Pengadilan yang dimaksudnya pengadilan general, pengadilan secara umum. Tetapi yang kita bicarakan di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 ini adalah pengadilan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah menerima undangan perjamuan kawin anak domba. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menuliskan surat ini ke jemaat Roma, sebagian sarjana Alkitab mengambil kesimpulan, sebagian pembaca Alkitab mengambil kesimpulan, kalau seseorang percaya kepada Kristus, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhannya, tidak ada lagi pengadilan bagi mereka. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Orang mengambil kesimpulan, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, begitu dia mati, langsung masuk surga. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, begitu dia mati masuk ke dalam neraka. Dan kalau misalnya setengah-setengah, sebagian orang berpendapat akan masuk ke tempat penyucian. Tetapi sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Itu hanya tradisi atau kepercayaan yang berdasarkan filsafat atau ajaran yang tidak benar-benar berdasarkan Alkitab. Paulus berkata di sini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, condemnation. Tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Tapi bukan berarti tidak ada judgment. Bukan berarti tidak ada pengadilan. Yang tidak adalah punishment, condemnation. Tetapi judgment, pengadilan tetap ada. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, sebelum Yesus datang kedua kali, ada pengadilan. Pengadilan pra-peradilan atau pengadilan pemeriksaan, pre-advent judgment. Pengadilan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan saudara-saudaraku, dari mana kita tahu ini? Oleh karena Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 adalah seruan akan datangnya pengadilan sebelum tiba penuaian. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ada pengadilan. Dengan perkataan lain, ini bukan pengadilan kepada seluruh umat manusia, bukan pengadilan general, tapi pengadilan sebelum dunia kiamat. Dan ini adalah ajaran kitab Wahyu, kebenaran yang pasti. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengaku bahwa mereka percaya kepada Kristus sebagai umat-umatnya,
sebelum Tuhan datang kedua kali, mereka diperiksa lebih dahulu, dipastikan lebih dahulu apakah mereka benar-benar siap masuk surga atau ternyata mereka ditolak dan tidak bisa masuk ke dalam kerjaan surga. Itulah sebabnya penting mengapa pembahasan ini kita bahas pada malam ini. Pengadilan Kristus. Siapa takut? Orang-orang yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God, sama seperti Henok, sama seperti Nuh. Mereka itu adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Mereka berjalan dengan Tuhan dan mereka itu siap menerima pengadilan. Dan Daud sebagai hamba Tuhan, dia juga berdoa, nanti akan kita baca, bahwa dia pun bukan hanya menunggu, tapi dia mengundang Tuhan, adililah aku. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan kita tidak perlu takut, karena di dalam Tuhan walaupun ada pengadilan, judgment, tetapi tidak ada penghukuman, tidak ada condemnation, tidak ada punishment. Pengadilan ada, tetapi punishment, hukuman tidak ada. Karena apa? Karena begitu kita percaya kepada Tuhan, dan apabila kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita dinyatakan benar, kita dibenarkan. Pada saat itu kita dianggap seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Pakaian Kristus dipakaikan kepada kita, kebenarannya menjadi kebenaran kita, kesempurnaannya menjadi kesempurnaan kita, kesuciannya menjadi kesucian kita, dan kita dipandang oleh Bapa di surga dengan kacamata seolah-olah kita berlindung di dalam Kristus. Amin, saudara. Inilah kabar baik. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal ialah kabar baik yang kekal. Kabar baik dari zaman kekekalan kepada kekekalan, bukan kabar baik di tengah jalan. Dari sejak awalnya kabar baik itu adalah Injil yang kekal. Apa Injil itu? Injil itu ialah takutlah akan Allah, yang artinya muliakanlah Dia, yang artinya sembahlah Dia. Kenapa? Karena telah tiba saat penghakimannya, karena telah tiba saat pengadilannya. Dengan perkataan lain, kabar baik itu adalah kabar baik adanya pengadilan. Saudara-saudara, kalau kita bermasalah, kita misalnya dicurigai korupsi, seperti sekarang ini misalnya KPK, kita ditangkap dan kita ditahan, tetapi kita ditahan tidak pernah dibawa ke pengadilan, terus saja ditahan. Bagaimana perasaan kita? Kapan ini ya? Kok saya ditahan terus? Harusnya diadili dong. Demikianlah kita di hadapan Tuhan, kita dituduh oleh iblis. Kita dinyatakan tidak layak untuk masuk surga oleh iblis. Oleh karena apa? Oleh karena iblis memata-matai kita dengan malaikat-malaikatnya. Semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, dicatat. Dia bilang, masa pendeta Manulang ini bisa masuk surga? Dia tanggal sekian berdosanya begini, tanggal sekian dosanya begini. Maka dengan adanya pengadilan, maka Tuhan akan berkata, iya memang benar, dia adalah seorang pendosa, tetapi tanggal sekian, jam sekian, dia sudah memohon pengampunan. Darahku telah mengampuni, telah menyucikan dosa-dosanya. Itulah sebabnya dia layak. Dan ini harus dibukakan di alam semesta sebagai kesaksian bahwa memang orang-orang berdosa yang diampuni itu layak masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Roma, bukan kepada orang duniawi, kepada umat percaya. Apa dia bilang? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Memang penduduk dunia ini secara umum akan diadili, tetapi sebelum penduduk dunia diadili, lebih dahulu umat-umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Setiap orang di antara kita, di antara orang percaya, akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Dengan perkataan lain, pertanggungjawaban ini adalah pemeriksaan pengadilan. Pengadilan untuk umat Tuhan bukanlah penghakiman dalam arti judgment, bukan dalam arti punishment atau condemnation, tetapi untuk menyatakan bahwa memang kita layak menerima kehidupan kekal selama-lamanya. 2 Korintus 5:10, Paulus juga berkata kepada jemaat Korintus, sebab kita semua, tidak ada kecuali, semua kita orang-orang percaya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 1 Petrus 4:17, Petrus juga berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kapan kira-kira surat Petrus yang ditulis kepada pembacanya? Ini sebelum kehancuran Yerusalem, sebelum tahun 70. Dia bilang apa? Pengadilan, penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Pengadilan untuk semua makhluk ini akan
berlangsung, tetapi yang pertama-tama diadili, pertama-tama dihakimi adalah orang-orang yang berada di rumah Allah. Orang-orang yang berada di rumah Allah artinya umat-umat Allah, orang-orang percaya. Jadi ajaran yang berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada penghakiman, yang benar ialah di dalam Tuhan tidak ada penghukuman, di dalam Tuhan tidak ada punishment, tetapi di dalam Tuhan tetap ada pemeriksaan, pengadilan. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Itulah sebabnya Daud di dalam Mazmur 79 dan Mazmur 35:24 dia berdoa dan dia berkata kepada Tuhan, "Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar? Apakah aku tulus ikhlas?" Daud berdoa, "Hakimilah aku, Tuhan." Dia tidak pernah berkata, "Janganlah hakimi aku." Kenapa dia berkata begitu? Dia pengen tahu apakah memang benar-benar dia berjalan dengan Tuhan. Itulah sebabnya sebagai umat percaya kita juga perlu berdoa, "Ya Tuhan, periksalah aku. Apakah aku benar di hadapan-Mu? Apakah hatiku tulus berjalan percaya kepadamu?" Pasal 35:24 dia bilang apa? "Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku." Jadi Daud berkata, "Hakimilah aku, apakah aku benar, apakah aku tulus." Tetapi dia juga katakan, "Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu." Terjemahan lain itu kata keadilan adalah your righteousness. Hakimilah aku sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam kitab Nabi Yeremia dia katakan, Tuhan adalah kebenaran kita. The Lord is our righteousness. Terjemahan baru berkata, Tuhan keadilan kita. Tetapi terjemahan King James Version, Tuhan adalah kebenaran kita. Kita diadili berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran kita. Oleh karena apa? Oleh karena apabila kita percaya kepadanya, kebenarannya akan dipakaikan kepada kita menjadi kebenaran kita, kesempurnaannya menjadi kesempurnaan kita, kesuciannya menjadi kesucian kita, sehingga kita dicek, diperiksa seolah-olah saya telah mengenakan tabiat kebenaran Tuhan. Inilah doa Daud dan ini juga adalah doa setiap orang yang percaya. Apa saja yang dihakimi? Apa yang dihakimi dari kehidupan kita orang-orang percaya? Yesus berkata dalam Matius 12:26, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kata-kata juga nggak boleh sembarangan keluar dari perkataan kita. Kadang-kadang karena kita bercanda yang keterlaluan sampai menyakiti hati orang, melukai perasaan orang. Sesudah orang itu tersinggung, sesudah orang itu marah, kita bilang, sorry ya, hanya bercanda saja. Tetapi hati-hati, oleh karena apa? Setiap kata yang sia-sia, itu pun akan kita pertanggungjawabkan, bukan hanya perbuatan. Apalagi yang akan dihakimi? Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau perkataan kita benar, cocok, setia, adil, jujur, sebagaimana Paulus katakan di dalam Filipi 4:8, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang adil, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang patut kepujian, itu yang kita pikirkan dan itu yang kita lakukan dan kita katakan, kita akan dinyatakan benar. Tetapi kalau kata-kata kita itu banyak yang melantur ke sana kemari, seenak dewe, ya, seringkali akan menyakiti hati orang, melukai perasaan orang sampai mereka menangis, sakit hati. Itu bahaya. Kita harus pertanggungjawabkan. Saudara-saudara, kalau orang sakit hati, dia bilang apa? Seumur hidup katanya, saya tidak akan bisa lupakan. Oh, itu bahaya itu. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Apalagi yang dihakimi? 1 Korintus 4:5. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Khusus kepada kaum pria, ya, bapak-bapak, orang-orang muda seperti saya, walaupun sudah tua kelihatan masih muda. Misalnya kita melihat perempuan yang sangat cantik, ya namanya manusia kan, mata kita kan senang melihat yang cantik. Waduh, cantik banget. Ya, sebagai manusia kita tidak tutup mata, kita lihat yang cantik dan kita senang. Tetapi jangan proses lebih lanjut, karena kalau terjadi angan-angan, kita proses seperti film di otak kita ini. Apa kata Yesus? Kamu mendengar katanya, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap laki-laki
yang memandang perempuan dan tergerak keinginannya, nafsunya, dia juga sudah berbuat zina di dalam hatinya. Tidak terlaksana secara fisik, tetapi itu juga adalah dosa. Apa kata Paulus ini? Ia menerangi juga yang tersembunyi, memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kalau kita juga marah kepada orang, kita kutuk orang itu dalam hati, apa kita bilang? Gua sumpahin lo jadi monyet lo 7 keturunan, gua sumpahin pocong lo. Dalam hati mungkin kita tidak sebutkan, tetapi ini juga merupakan satu hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya kata-kata kita yang keluar, bahkan angan-angan hati kita, rencana-rencana kita di dalam hati. Seringkali saudara-saudara, ada orang yang mengamen ya. Kita makan di restoran atau di warung, ada datang orang mengamen. Daripada orang ini mengganggu saya, kita kasih seceng 1000. Datang lagi yang lain, nyanyi lagi dia. Waduh, lama-lama kita jadi kesal, kasih. Ketiga datang lagi. Akhirnya kita marah ya. Walaupun kemarahan kita itu mungkin tidak semarah di luar, tetapi kemarahan kita di dalam juga akan diadili oleh Tuhan. Raja Salomo, Sulaiman, raja yang paling bijaksana yang pernah dicatat di dalam Alkitab, berkata di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar. Apa akhirnya? Kesimpulannya apa? Takutlah akan Allah, yang artinya berpeganglah pada perintah-perintahnya. Mengapa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini kata-kata Yesus. Jadi kita lihat di sini bagaimana kitab Wahyu menerangkan tentang pengadilan. Tetapi oleh karena kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir, di mana semua kitab bertemu dan berakhir, maka sebenarnya kitab Wahyu ini merupakan miniatur dari semua Alkitab. Dan konsep-konsep ini sebenarnya sudah dinyatakan mulai dari Kejadian sampai bahkan 3 Yohanes. Jadi kita melihat di sini bagaimana kitab Wahyu ini menyarikan mengenai konsep pengadilan Kristus. Tetapi apabila kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Salah satu penulis yang terkenal pada abad 19 mencatat sebagai berikut: setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai apa? Kesetiaan atau ketidaksetiaan. Setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, setiap dosa yang tersembunyi serta setiap kepura-puraan, semuanya dicatat oleh malaikat dengan tepat. Jadi kita mengetahui di sini bahwa malaikat Tuhan bekerja melayani untuk mencatat kata-kata kita, pemikiran kita, rencana-rencana kita, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Semua dicatat dan itu semuanya dihadapkan kembali di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, zaman sekarang ini, waktu sekarang ini adalah zaman penghakiman. Zaman penghakiman di mana Tuhan sedang memeriksa kehidupan kita. Sebelum berlangsung penyabitan gandum untuk dibawa ke surga, sebelum berlangsung penyabitan anggur untuk dikilang, artinya dibinasakan, terjadi pemeriksaan penghakiman. Sekarang telah berlangsung penghakiman itu. Kapan? Coba kita buka dulu kitab Daniel. Di dalam Daniel pasal 7 dikatakan, Daniel pasal 7, Daniel melihat penglihatan. Ada 4 binatang yang keluar dari laut. Binatang yang pertama seperti singa dengan 2 sayap. Binatang yang kedua beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya. Binatang yang ketiga macan tutul dengan 4 sayap. Binatang yang keempat, binatang yang tidak bisa digambarkan, sangat menakutkan dan mengerikan. Saudara-saudara, binatang ini begitu menakutkannya, dia berbuat sekendah hatinya. Dia menginjak-injak hukum Allah. Dia menganiaya umat Tuhan. Bahkan binatang keempat ini dengan 10 tanduk, 3 tanduknya patah oleh karena muncul 1 tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini punya mulut seperti mulut manusia yang bisa bicara dan punya mata. Bahkan mulutnya ini mengucapkan perkataan-perkataan yang sombong. Tetapi kemudian dalam penglihatan itu, di dalam ayat 9, sementara aku terus melihat,
Dia melihat tentang apa yang terjadi kepada binatang ini. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. The Ancient of Days. Yang lanjut usianya ini merupakan gelar sebutan kepada Allah. Allah yang kekal. Jadi dia melihat, sementara binatang yang keempat ini berkuasa dengan tanduk kecil yang mengucapkan perkataan yang sombong, menghujat nama Tuhan, menghujat surga, menganiaya umat Allah yang maha tinggi, bahkan berupaya mengubah waktu dan hukum. Apa yang dilihat oleh Daniel? Dia melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah Allah. Pakaiannya putih seperti salju, melambangkan kesucian, kebenaran. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Saudara-saudara, bulu domba, sebagaimana kita sudah kaitkan di dalam kitab Wahyu, domba adalah binatang yang dikorbankan di upacara bayi suci. Domba adalah lambang pengorbanan Tuhan, lambang pengorbanan putra Allah, anak domba Allah. Jadi kita lihat di sini, hakim ini yang akan mengambil keputusan ini adalah Allah Bapa sendiri. Dia berpakaikan kesucian, kebenaran, keadilan, dan rambutnya putih bersih seperti bulu domba. Dalam arti, walaupun dia mengadili dengan kebenaran, tetapi ada juga unsur anugerah, pengorbanan. Karena domba lambang dari pengorbanan Tuhan. Pengadilannya bukan pengadilan yang bengis, tetapi pengadilan yang dipadukan dengan kasih karunia. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kursi ini merupakan tahta. Dan tahta ini dilambangkan dengan api, dengan dalam arti kesucian, Roh Kudus yang dilambangkan dengan api. Kita melihat di sini bahwa Bapa dan Roh Kudus hadir. Sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Api merupakan lambang dari Roh Kudus. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, yaitu para malaikat sebagai saksi. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi kita melihat di sini Allah Bapa dengan Roh Kudus dan malaikat-malaikat. Nah, sekarang apa ya lagi lanjutannya? Lanjutannya ialah kita melihat di sini ada lukisan Daniel 7 ayat 9. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Sebelum ini berlangsung, datanglah seorang seperti anak manusia menghadap yang lanjut usianya. Seorang yang datang seperti anak manusia itu ialah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, putra Allah. Lalu duduklah majelis pengadilan, dibukalah kitab-kitab. Di screen ini kita melihat ada ilustrasi. Yang namanya ilustrasi itu tidak mungkin sempurna, hanya sebagai alat peraga untuk menolong kita. Kita melihat dikaitkan dengan kitab Wahyu pasal 4 dan 5. Di tengah-tengah penglihatan ini ada tahta, duduk di atasnya dia yang lanjut usianya. Kemudian ada 4 makhluk. Kita sudah bahas pada malam pertama. Yang pertama seperti wajah manusia, yang kedua seperti elang, yang ketiga seperti singa, dan yang keempat seperti sapi. 4 makhluk adalah malaikat serafim. Kemudian di sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua. Dan lingkaran yang berikut adalah beribu-ribu kali berlaksa-laksa para malaikat menjadi saksi. Dan seluruh alam semesta menyaksikan. Duduklah majelis pengadilan, dibukalah kitab-kitab. Kitab-kitab apa saja yang dibuka di sana? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak memerlukan kitab karena Tuhan itu Maha Tahu. Disebutkan di sini kitab sebenarnya adalah simbol bahwa segala perbuatan kita, yang benar atau yang salah, yang baik atau yang jahat, yang suci atau yang berdosa, semua dicatat. Ada bukti-bukti autentik. Gunanya bukan untuk Tuhan, gunanya adalah untuk malaikat-malaikat, untuk semua alam semesta, bahkan untuk setan yang menuduh manusia siang dan malam. Dia adalah penuduh, saudara-saudara, dan juga untuk membuktikan bahwa seorang itu layak untuk diselamatkan. Dibukalah kitab-kitab. Di dalam Wahyu 20:12 ada 2 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab catatan tentang dosa-dosa. Dan yang kedua kitab lain. Dan kitab lain itu disebutkan kitab kehidupan anak domba. Dalam Maleakhi 3:16 dikatakan ada kitab peringatan, the book of remembrance. Segala sesuatu yang perlu dicatat di sana dicatat oleh Tuhan. Dibukalah semuanya itu. Berlangsunglah pengadilan. Ada 2 tokoh selain Allah Bapa. Yang pertama ialah pendakwa, yaitu iblis. Di dalam Zakaria 3:1 iblis disebutkan berdiri mendakwa Yosua.
Iblis berdiri sebelah kanannya mendakwa dia siang dan malam. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan iblis mendakwa umat Tuhan siang dan malam. Dialah penuduh. Dia selalu menuduh, tanggal sekian pendeta ini begini, tanggal sekian ketua gereja ini begini, tanggal sekian dia begini. Semua catatan dosa-dosa kita dicatat oleh iblis. Tetapi dalam Ibrani 7 ayat 25, Kristus, imam besar, imam agung adalah pembela. Kristus sanggup membela dan menyelamatkan umatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Apa dia katakan di situ? Anak-anakku, aku menuliskan surat ini kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau ada di antara kamu yang berbuat dosa, ada seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yaitu Kristus, Yesus yang benar, Yesus yang adil. Dialah pembela kita. Jadi walaupun setan menuduh kita siang dan malam, tetapi Yesus pembela kita siang dan malam. Dia sanggup melepaskan kita dari semua tuduhan, sanggahan, oleh karena dia sudah berkorban demi keselamatan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadap pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus, siapa takut? Kalau kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God, kita dinyatakan benar, kita disebutkan sebagai orang benar, kita tidak perlu takut menghadap pengadilan. Karena pengadilan itu adalah pengadilan yang menesahkan. Orang-orang yang benar dinyatakan benar di pengadilan, bukan dinyatakan benar di balik pengadilan. Seseorang dinyatakan tidak bersalah adalah di pengadilan. Pada saat kita diadili, pada saat nama kita dipanggil, maka kita akan dinyatakan benar oleh karena kebenaran Kristus telah menjadi kebenaran kita. Kesempurnaannya telah menjadi kesempurnaan kita. Kita telah ditebus, kita telah dibeli kembali. Dia telah mati sebagai tumbal kita. Seharusnya kita mati, dia mati sebagai ganti kita. Oleh karena iman kita, maka kebenarannya dihisapkan, dipakaikan, diberikan kepada kita, imputed kepada kita, dan kita dinyatakan benar. Oleh karena itu, saat nama kita dipanggil, Jahotner, siap diadili. Setan berkata, tanggal sekian begini, jam sekian dia begini, jam sekian dia begini. Dia harus bersama-sama dengan saya, tidak boleh masuk surga. Tetapi apa kata Yesus? Dia menunjukkan tangannya yang bekas paku, dahinya bekas mahkota duri, lambungnya yang sudah ditikam oleh serdadu, dan kakinya yang sudah dipaku. Dia bilang apa? Darahku cukup menggantikan dia, pengorbananku cukup menggantikan dia. Dia yang dinyatakan benar. Oleh karena dia sudah bertobat dari semua dosa-dosa, dia sudah mengakuinya dan dia meninggalkannya. Dia menyesal dan menerima pengorbananku dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, inilah yang menjadi keberanian hati kita. Inilah yang menjadi perlindungan kita. Apabila pengadilan datang, pada saat nama kita dipanggil, no problem, that's okay. Karena nama kita saat dipanggil akan dibela habis-habisan oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan lebih gagah, lebih berkuasa daripada setan. Di hadapan Tuhan, semua gugatan setan akan didiamkan. Kapan ini berlangsung? Di dalam Daniel 8 ayat 14. Daniel 8:14 dikatakan, ini akan berlangsung sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini terjemahan baru. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, sampai lewat 2300 petang dan pagi, yang artinya sampai lewat 2300 hari, yang artinya sampai lewat 2300 tahun, maka bait suci itu akan dibersihkan, shall be cleansed, akan disucikan. Cleanse, dibersihkan, disucikan. Apa maksudnya bait suci itu dibersihkan? Di dalam Yeskiel 4:6, satu hari nubuatan, Tuhan berkata melalui Nabi Yeskiel, aku menentukan bagimu satu hari untuk 1 tahun. Dengan perkataan lain, setelah lewat 2300 tahun, maka tempat kudus itu akan dibersihkan. Di layar ini kita melihat, mudah-mudahan bisa dilihat walaupun tidak terlalu besar ya, paralel Daniel 2 baris kolom pertama, kemudian Daniel pasal 7 kolom kedua, Daniel pasal 8 kolom 3. Kita melihat di sini persamaannya. Saudara-saudara, patung yang dilihat oleh yang dilihat oleh Nebukadnezar, maknanya sama dengan penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal 2 ada berupa patung, kepala,
dari emas yang maknanya Babel, dada dan lengan perak yang maknanya Media Persia, kemudian pinggang dan sebagian paha terdiri dari tembaga yang maknanya kerajaan Yunani, kemudian paha dan kaki sampai ke bawah terbuat dari besi, ya, yang artinya kerajaan Roma, kemudian ujung jari itu besi campur tanah liat yang maknanya adalah kerajaan Eropa, 10 kerajaan yang terbagi-bagi kerajaan modern. Itu maknanya sama dengan Daniel pasal 7 yang dilambangkan dengan binatang. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi itu, singa dengan 2 sayap maknanya Babel, beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya maknanya Media Persia, kemudian macan tutul 4 kepala dan 4 sayap maknanya adalah Yunani, dan binatang yang keempat, binatang yang menakutkan, orang bilang mungkin monster, tidak bisa digambarkan, tetapi giginya kuat seperti besi, melahap, dia menginjak-injak semuanya, dan dia bertanduk 10, dan 1 tanduk kecil muncul dan merontokkan 3 tanduk, dan dia berbuat sekehendak hatinya. Tanduk itu mempunyai mata dan juga mempunyai mulut. Dia menghujat kepada Allah yang Maha Tinggi, dia juga menganiaya umat Allah yang Maha Tinggi. Tetapi kemudian di dalam penglihatan pasal 7 itu, pada saat tanduk kecil itu berbuat sekehendak hatinya, terjadilah pengadilan. Dan di dalam pasal 2, sehabis kerajaan Eropa modern akan datang kerajaan yang terakhir, kerajaan batu. Sedangkan di dalam pasal 7, sesudah pengadilan, maka kerajaan itu diserahkan kepada umat-umat Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita melihat di sini, pengadilan itu akan terjadi sebelum kerajaan itu diserahkan kepada umat Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya dia paralel dengan Daniel pasal 8. Di dalam Daniel pasal 8 kita melihat penglihatan dilihat oleh Daniel. Babel tidak ada lagi karena memang sudah dikalahkan oleh Media Persia, yang adalah Media Persia, kemudian dilanjutkan oleh Yunani, dan kemudian tanduk kecil paralel dengan tanduk kecil dalam pasal 7, dan sesudah itu tempat kudus dibersihkan, sanctuary shall be cleansed. Dengan perkataan lain, pengadilan dalam Daniel pasal 7 maknanya sama dengan tempat kudus dibersihkan, tempat kudus disucikan. Dan itu terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam skema ini kita melihat, setelah 2300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan dibersihkan. 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 hari. Kalau dikaitkan dengan nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 2300 tahun. Sejak kapan dimulai ini? Kemudian ditambah 2300 tahun, maka tempat kudus itu akan dibersihkan. Saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan Daniel pasal 9, di dalam Daniel pasal 8, Daniel melihat penglihatan itu, tapi dia tidak mengerti. Oleh karena dia tidak mengerti, maka Tuhan memberikan penglihatan lagi dalam Daniel pasal 9 ayat 24-27. Maka Gabriel datang memberikan penjelasan untuk menjelaskan penglihatan Daniel pasal 8. Dan di dalam Daniel pasal 9 itu dikatakan ayat 24-27, telah ditetapkan untuk bangsamu 70 sabat, 70 weeks, sabua dalam bahasa Ibrani, 70 sabat telah ditentukan, 70 pekan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan 70 minggu, 70 sabat. 70 sabat itu artinya 70 kali 9. 70 kali 7 sama dengan 490 hari. Dan dalam nubuatan berarti 490 tahun dalam makna. Dan kita melihat di sini, kalau dikaitkan dengan Daniel pasal 9, maka ini akan dimulai pada saat perintah untuk membangun Yerusalem, membangun kembali Yerusalem yang terdapat dalam Esra 6 ayat 14 sampai dengan Esra 7 ayat 11 sampai 26. Maka itu diawali dengan 457 perintah itu, dan kalau ditambah dengan 2300 tahun, maka itu akan jatuh pada tahun 1844, karena tahun 0 tidak ada. Tahun 0 sebelum dan sesudah Masehi, maka tahun 1844. Saudara-saudara, kita melihat di sini 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Di dalam bahasa Ibrani ditetapkannya dipotong, catak, dipenggal. Saudara-saudara, tidak mungkin orang memenggal yang lebih panjang daripada yang lebih panjang dipenggal dari yang lebih pendek. Biasanya yang lebih pendek yang dipenggal dari yang lebih panjang. Contohnya, kalau kita punya kue atau roti sebesar ini, maka dipotong roti ini, maka dari yang panjang ini akan dipotong. Dari 2300 petang dan pagi akan dipotong
70 pekan, 70 sabat. Dari 2300 petang ini akan dipotong 490 tahun. Dengan perkataan lain, awal dari 2300 petang sama dengan awal dari 70 sabat. Jadi kita melihat di sini bahwa 457 perintah untuk membangun kembali Yerusalem, dekrit titah. Kemudian dari situ ada 70 sabat yang berakhir tahun 34. Tetapi satu pekan dari satu pekan yang terakhir itu tahun 27 Tuhan Yesus Sang Mesias diurapi sebagai raja. Pada pertengahan satu pekan itu raja itu disingkirkan, artinya bukan oleh karena kesalahannya dia disalibkan, dialah yang mati sebagai tumbal demi keselamatan kita. Tetapi masih ada terus berlangsung sampai 1844. Maka saat itulah bait suci itu dibersihkan atau disucikan, dalam arti saat itulah pengadilan menjelang kedatangan Yesus kedua kali, pengadilan sebelum dunia kiamat berlangsung. Ada 3 tahap pengadilan di dalam Alkitab. Tahap pertama 1844, siapa yang menghakimi? Yang menghakimi ialah Allah dan malaikatnya. Di mana penghakiman itu berlangsung? Di surga dan di bumi, karena berkaitan dengan umatnya. Siapa yang dihakimi? Hanya orang-orang yang menerima kebenaran Tuhan, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, umatnya. 1 Petrus 4 ayat 17. Tahap kedua di mana? Tahap kedua berlangsung di surga. Siapa yang menghakimi? Allah dan orang-orang saleh. Siapa yang dihakimi? Hanya orang-orang jahat. Jadi penghakiman orang benar duluan daripada orang-orang jahat. Tahap yang ketiga setelah masa 1000 tahun. Siapa yang menghakimi? Allah, orang saleh dan malaikat. Di mana penghakimannya? Di bumi. Siapa yang dihakimi? Setan, para malaikat dan orang-orang jahat. Jadi kita melihat sebelum dunia kiamat, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, lebih dahulu dihakimi orang-orang yang percaya. Dan apabila kita belum berjalan bersama dengan Tuhan, apabila kita belum yakin bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saat penghakiman datang kita akan merasa takut. Tetapi apabila kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka saat pengadilan Kristus datang, maka kita pun akan merasa yakin dan kita tidak akan takut menghadapinya. Saudara-saudara, hari penghakiman di dalam kitab Imamat 16 disebut dengan hari pendamaian, hari Grafirat, Atonement, at one man, hari pendamaian. Apa makna hari pendamaian ini di dalam kitab Imamat? Di dalam kitab Imamat, hari pendamaian artinya hari penghakiman, pemeriksaan. Orang-orang Israel harus berpuasa, merendahkan diri, memeriksa dirinya. Apakah mereka benar-benar sudah bertobat, meninggalkan segala dosa-dosanya? Umat-umat Tuhan didamaikan, diselesaikan masalahnya. Apakah masih ada dosa-dosa yang belum diakui? Apakah masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan? Pada hari penghakiman, umat Tuhan didamaikan. Dosa-dosa mereka dihapuskan, dibuangkan. Dan umat Tuhan dinyatakan benar. Dan mereka layak untuk diselamatkan. Imamat 16 ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu. Untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi hari pendamaian itu hari yang luar biasa, indah. Merupakan hari pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Hari pendamaian, hari di mana dosa-dosanya ditahirkan, dibuangkan. 1 Yohanes 2:1, Yohanes menulis dalam suratnya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang benar. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kegenapan, di dalam kitab Imamat adalah type, simbol, dan kegenapannya ialah Yesus sebagai Imam besar di surga. Sekarang Yohanes berkata, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus yang benar, yang adil. Dialah yang menterai kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sekarang saudara-saudara, apabila Anda pergi ke Yerusalem, kita tidak menemukan lagi bait suci di sana. Karena apa? Karena pada tahun 70 bait suci itu sudah dihancurkan oleh tentara Roma, Jenderal Titus. Sebenarnya mereka coba untuk melindungi, tetapi tanpa sengaja katanya ada orang memanahkan api, dan ke bait suci itu kena api panahnya dan semua terbakar. Sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus, tidak dua pun katanya batu bertindih. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu bait suci ini terbakar, maka sesudah apinya padam, orang-orang membuka celah-celah batu itu untuk mengambil emasnya. Tidak dua batu pun bertindih, semua diambil. Oleh karena itu pada saat saudara pergi ke Yerusalem sekarang, yang ada di bekas bait suci sekarang itu adalah tembok dinding yang disebut dengan
tembok ratapan, ya, Wailing Wall. Kemudian di dalam pasti lokasi bait suci itu sudah berdiri Masjid Al-Aqsa, ya, the Dome of the Rock. Saudara-saudara, mengapa? Oleh karena memang tidak perlu lagi kita pergi ke bait suci Yerusalem untuk menyampaikan korban-korban, karena pada saat Tuhan Yesus disalibkan, simbol dan kegenapan sudah berlangsung. Lihatlah anak domba Allah. Dia Yesus Kristus sudah mati di kayu salib sebagai kegenapan dari tumbal itu, korban itu. Oleh karena itu, dia sudah mengantarai kita di surga. Tidak perlu lagi orang bawa korban sekarang. Karena itulah sebabnya kita mempunyai imam besar di surga yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Sekarang kita mempunyai kiblat, bukan ke Yerusalem. Tidak perlu kita ke Yerusalem untuk menambah iman, karena mata iman kita sekarang tertuju kepada Yerusalem surgawi. Di sanalah Yesus sebagai imam besar kita mendengarkan doa-doa kita. Setiap saat kita bisa berdoa secara langsung. Sebagaimana Petrus katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, umat yang kudus. Kita bisa langsung memohon permohonan kita kepada Yesus sebagai imam besar kita di surga. Kita memohon semua keperluan kita, sebab dia masuk ke tempat kudus di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara buat kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 1, Yohanes berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa terus-menerus. Di dalam terjemahan dinamis, present continuous tense, aku berdoa, aku menuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa terus-menerus. Namun, jika seorang berbuat dosa, single, ya, jika kita artinya berbuat dosa, walaupun kita tidak berbuat dosa terus-menerus, tapi jika sekiranya kita berdosa, kita tidak usah putus asa. Kenapa? Namun jika seorang berbuat dosa, tindakan satu-satu begitu, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus yang adil, Yesus yang benar. Dialah pengantara kita. 1 Yohanes 4:7 dia juga berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Bagaimana kasih Allah sempurna di dalam kita? Kasih Allah sempurna di dalam kita jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari pengadilan, pada hari penghakiman. Ini diucapkannya kepada pembaca suratnya yang adalah orang-orang percaya. Jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman Tuhan, berarti kasih Allah sempurna di dalam kita. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini, siapakah di antara kita yang mau selalu menghadapkan semua doa-doanya, permohonannya kepada imam besar kita yang ada di surga? Paulus berkata dalam suratnya Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punyai, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dia sama dengan kita. Dia memang dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu kita siapa. Dia kenal kita. Dia menjelma menjadi manusia. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tahu makanan kita. Dia tahu rumah kita. Dia tahu nama kita. Dia tahu pekerjaan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia kenal kita apa adanya. Dan dia peduli kepada kita. Dia tahu semua persoalan kita. Oleh karena itu, mari kita menyampaikan semua masalah kita kepadanya, sebab dialah imam besar kita yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, grace, karis, rahmat. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara-saudara, kalau kita minta tolong kepada orang, walaupun orang itu baik, mungkin dia mau, tetapi aduh mohon maaf ya, katanya saya sibuk, gak sempat, repot. Mungkin dia mau dan sempat, tapi belum tentu dia mampu. Aduh sebenarnya sih saya mau dan saya ada waktu, tapi saya gak mampu. Tetapi Yesus bukan hanya dia mau, bukan hanya dia mampu, tetapi dia selalu punya waktu untuk kita. Seperti apotek 24 jam, tidak pernah tertutup. Demikianlah Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, siapakah di antara kita
yang mempunyai beban hidup, beban yang sangat berat, segala masalah yang tidak bisa kita selesaikan, segala doa-doa yang mungkin tidak akan kita perdengarkan di hadapan teman-teman kita, bahkan mungkin juga di hadapan suami kita atau istri kita, tetapi hanya kita dengan Bapa. Mari kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Dia turut merasakan semua kelemahan kita. Mari kita bawa ke tahta kasih karunia-Nya, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya, supaya kita mendapat kekuatan dan jalan keluar. Barang siapa yang berbuat jahat, kata kitab Wahyu dalam pasal 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Sementara Yesus melayani di bilik yang maha kudus sekarang, terjadi pembersihan di surga, terjadi juga pembersihan di dunia ini. Baik suci surga dibersihkan dalam arti dosa-dosa kita dibuangkan, dan dari hidup kita juga semua pelanggaran dosa kita dibuangkan. Sementara kita membiasakan diri hidup benar, hidup suci, hidup saleh, akan tiba saatnya pintu kasihan itu akan ditutup, dan Tuhan akan mengumumkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarin aja terus jahat. Barang siapa yang berbuat najis, biar aja terus dia najis. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang hidupnya benar, barang siapa yang hidupnya kudus, biarlah mereka menguruskan hidupnya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pada malam ini sebagai penutup, marilah kita sambut Yesus sebagai kebenaran kita. Marilah kita sambut Yesus sebagai kekudusan kita. Marilah kita membiasakan diri hidup kudus, benar, supaya apabila tiba saatnya pintu kasihan ditutup, maka kita pun dinyatakan siap untuk masuk surga. Pengadilan Kristus, siapa takut? Orang-orang yang percaya dalam Tuhan, tidak ada satupun yang perlu ditakutkan, karena dia aman di dalam Tuhan. Mari kita berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagai manusia kami berdiri di hadapan-Mu. Engkau melihat kehidupan kami secara terbuka. Tidak ada satupun yang tertutup di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang membaca isi hati. Engkau bisa melihat motif kami yang paling dalam sekalipun. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini, sementara kami tahu bahwa Engkau akan membawa semua perbuatan-perbuatan kami ke dalam pengadilan, kata-kata kami, angan-angan hati kami, rencana-rencana kami, tindakan-tindakan kami datang kepadamu ya Tuhan, dan bawa semuanya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah hati dan jiwa kami, berikanlah kebenaran-Mu kepada kami, supaya kesucian-Mu menjadi kesucian kami, kekudusan-Mu menjadi kekudusan kami, kesempurnaan-Mu menjadi kesempurnaan kami, sehingga apabila nama kami dipanggil untuk dibawa ke dalam pengadilan pemeriksaan di surga, maka kami pun memperoleh keberanian percaya, oleh karena kasih Tuhan sempurna di dalam kami. Bapa, kasihanilah kami, terimalah kami, tuliskanlah nama kami masing-masing dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga apabila setan menuduh kami siang dan malam, Engkau pun akan membela kami, dan akan mendiamkan si pendusta itu, akan membatalkan semua tuduhannya, dan kami pun dinyatakan layak untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada malam ini KKR kita telah berakhir, dan besok malam kami masih mengundang kehadiran Bapak, Ibu, dan para undangan untuk hadir di tempat ini. Pendeta Pedrik Faula akan tiba sore besok dan akan bertemu dengan Bapak, Ibu sekalian untuk membagikan berkat bagi kita semuanya. Untuk pelayanan kesehatan dari Living Way juga akan tetap melayani Bapak, Ibu. Akan dibuka mulai jam 4 pendaftaran dan ditutup sampai jam 5.30, setengah 6. Jadi setelah jam 6 tidak ada lagi pelayanan untuk kesehatan. Demikian kami ucapkan selamat malam, sampai bertemu kembali besok. Tuhan memberkati.